Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Askia Ainatu Syifa dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peraturan pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 pada pendidikan anak usia dini. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu pengertian peraturan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009. Nah, Permendikbud ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober tahun 2014 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Muhammad Nuh. Nah, Permendikbud nomor 137 tahun 2014 disebutkan bahwa PAUD memiliki standar yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan penyelenggaraan. PAUD yang menjadi acuan dalam pengembangan implementasi dan evaluasi kurikulum PAUD. Analisis Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2014 dalam pembelajaran PAUD dapat dilihat melalui beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yang kedua ada standar isi, dan yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, dan yang ketujuh ada standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Penjelasannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, tingkat pencapaian perkembangan anak pada layanan PAUD disebut sebagai kompetensi inti atau KI. Kompetensi dasar adalah pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada kompetensi inti dan atau standar kompetensi. Nah, yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014, standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Program pengembangan ini meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu ada agama, ada moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program pendidikan anak usia dini dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar proses pendidikan anak usia dini ini dalam Permendikbud nomor 137 mencakup yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran, Permendikbud meliputi program semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian. Pelaksanaan pembelajaran dalam Permendikbud ini dimulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup.
Nah, yang berikutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar penilaian ini dalam Permendikbud nomor 137 mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama ada prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Prinsip penilaian meliputi edukatif, otentik, dan objektif, akuntabel, dan transparan, serta dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan dan memiliki kebermaknaan dalam Dalam prinsip penilaian dimasukkan dalam proses pembahasan. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini. Tenaga pendidik PAUD meliputi guru PAUD, guru pendamping dan atau guru pendamping muda. Adapun tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu standar pengelolaan dan pembiayaan. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD. Sedangkan standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besarnya biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Standar pengelolaan PAUD menurut Permendikbud nomor 137 mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program pendidikan anak usia dini. Kesimpulannya, Permendikbud nomor 137 tahun 2014 disebutkan bahwa PAUD memiliki standar yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan penyelenggaraan PAUD yang menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum pendidikan anak usia dini. Standar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap pengetahuan dan keterampilan anak. Standar PAUD harus dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.